Kok mau ya? Saya heran, kok dia mau gitu loh. Ya, kok dia mau sampai jadi manusia? Mau ngapain gitu? Kok mau ya? Kok mau Tuhan yang di surga gak kekurangan apa-apa, mau turun derajatnya, jadi manusia yang terbatas, jadi bayi, hina, ya kan? Lalu dia harus disalibkan, dibunuh mati oleh orang-orang yang dia pengen selamatkan. Bayangkan, dia pengen menyelamatkan orang-orang, tapi dia sendiri dibunuh oleh orang-orang itu. Yang membuat saya nggak habis pikir, yang membuat saya kayaknya ini nggak masuk akal adalah kok dia mau, teman-teman. Pernah nggak sih kalian bayangkan ketika merenungkan Natal, kok Tuhan sampai mau jadi manusia itu lo ngapain? Dia nggak kekurangan apa-apa. Dia nggak harus melakukan itu. Tapi dia melakukan itu buat kita. Ini keren banget nggak sih? Ya, tolong kalau kita merayakan Natal, jangan teralih fokus kita kepada hal-hal yang aksesorisnya. Contoh nih, pertemuan keluarga, makan-makan, tukar kado, jalan-jalan, pesta-pesta, nyanyi-nyanyi, barbecue. Semua itu nggak salah. Tapi tolong please jangan geser makna Natal yang sesungguhnya dengan aksesoris-aksesoris seperti itu. Ya, apalagi yang membuat miris adalah ketika momen Natal, ya, sepertinya yang dirayakan bukan Yesus. Coba kalian melihat di mall-mall, ya, di pajangan-pajangan, mungkin di media sosial. Yang ditonjolkan bukan Yesus lahir, juru selamat lahir, bukan. Tapi apa? Tapi Sinterklas. Tapi pohon Natal. Saya mau kasih tahu, Sinterklas, pohon Natal nggak ada tuh di Alkitab. Itu hanya aksesoris tambahan. Ironisnya adalah aksesoris tambahan ini yang malah menjadi pusat perhatiannya. Dan kita geser nih makna Natal yang sesungguhnya. Sebenarnya makna Natal yang sesungguhnya yang dalam artinya itu adalah kok mau ya Tuhan itu jadi manusia menebus dosa kita. Nggak masuk akal. Kenapa saya bilang gini? Karena kalau ini Allah, Yesus yang Allah, dia turun jadi manusia, ini turun derajat lah ya, kalau bahasa yang paling gampang, walaupun kayaknya kata derajat nggak bisa pas banget, ya. Saya pengen compare seandainya di posisi Allah ini manusia deh. Kira-kira turun derajatnya jadi apa? Hewan lah ya. Setuju dengan saya? Nah, hewan ini bukan hewan yang lucu, yang nurut, yang bagus, yang imut-imut, yang nyenengin orang, bukan. Ini hewan yang katakanlah kita ambil contoh anjing lah ya. Anjingnya itu penyakitan, rabies, suka gigit orang, nggak bisa diatur, suka berontak. Saya tanya nih, kalau kita di posisi di sini manusia, mau nggak kita jadi anjing untuk menyelamatkan anjing yang, maaf kata, brengsek? Mau? Kita ini manusia bukan bagus loh, karena kecenderungan manusia ada berbuat dosa, dan berbuat dosa, karena kita ini masih daging. Nah, makanya saya bilang, gak habis pikir, kenapa Tuhan kok mau ya jadi manusia? Saya pengen ketika momen Natal datang, yuk merenung yang seperti ini. Amin. Bukan merenung yang pesta poranya, aksesorisnya, tapi merenungkan
2000 tahun yang lalu Allah itu turun jadi manusia untuk menyelamatkan kita yang hina, yang brengsek ini. Saya pengen gambarkan kasih Allah itu terlalu besar buat kita. Kebesaran buat kita. Ya. Terlalu melimpah. Kasihnya nggak masuk akal. Francis Chan dalam bukunya bilang, crazy love. Kasih yang gila. Gila nggak masuk akal gitu loh. Ini pujian ya, bukan pelecehan. Kasihnya terlalu hebat untuk direnungkan, untuk diresapi. Makanya banyak orang yang tidak bisa menerima logika kasih Tuhan ini. Kok enak banget sih? Kok bisa ya? Gak mungkin lah Allah jadi manusia lah. Tapi itulah kebenarannya. Allah mau jadi manusia. Kenapa sih? Jawabannya apa? Kok mau dia? Jawabannya adalah di Yohanes 3:16 yang ayat hafalan kita tuh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasihnya Allah akan kita. Ya. Supaya ya, setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Allah pengen nyelamatin kita. Dia nggak mau kehilangan kita. Dia lakukan apapun, termasuk dia turun jadi manusia. Yesus turun jadi manusia menyelamatkan kita. Apakah saya berlebihan ketika mengajak setiap anak Tuhan yang sudah menerima kasih Tuhan ini untuk membalas kasih Tuhan dengan hidup kita? Apakah saya berlebihan? Caranya gimana, Kak? Caranya jangan hidup sembarangan. Jagai hidup kamu supaya hidup kamu ini minimal berkenan lah di hadapan Tuhan. Ya. Hidup yang menghargai Tuhan. Hidup yang menghormati Tuhan. Hidup yang mengasihi Tuhan. Bahkan kalau bisa naik level lagi, hidup yang menyenangkan hatinya Tuhan. Sekali lagi saya mau ngomong bahwa Tuhan itu adalah pribadi. Dia bukan zat, dia bukan benda mati, dia adalah pribadi. Yang artinya Tuhan itu punya perasaan. Dia bisa senang, dia bisa sedih. Ya. Maka itu saya mendorong setiap kita, yuk jangan hidup sembarangan. Yuk balas kasih Tuhan yang terlalu besar itu dengan hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang berkenan, hidup yang menghargai perasaan Tuhan. Kalau kamu melakukan apa-apa, mikir dulu sebentar bisa. Kira-kira apa yang lakukan ini, apa yang aku lakukan ini berkenan gak Tuhan? Atau saya mendukakan Tuhan? Bukan karena kamu takut dihukum di neraka, bukan. Tapi kamu melakukan itu karena kamu mengasihi Tuhan. Saya nggak pengen membuat Tuhan sedih. Saya pengen menyenangkan Tuhan. Kalau kamu ada kesempatan berbuat dosa, ya, mungkin tersembunyi, tapi kamu nggak mau melakukan itu karena kamu pengen menjaga perasaan Tuhan, pengen menghormati Tuhan. Saya percaya itu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Sekali lagi di momen Natal ini, saya pengen ngucapin selamat Natal bagi kita semua. Saya pengen ingatkan kembali saja bahwa makna Natal sesungguhnya bukan pesta pora, bukan makan-makan, bukan tukar kado, bukan sinterklas, bukan pohon Natal. Tapi adalah bagaimana Tuhan kok mau jadi manusia, menjelma jadi manusia, turun derajat jadi manusia, bahkan dia rela disiksa, dibunuh
untuk menyelamatkan kita. Ya, lalu yang kedua saya pengen mengajak kita, yuk membalas kasih Tuhan dengan hidup kita. Hidup yang berkenan, hidup yang menghormati Tuhan, hidup yang bahkan bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Merry Christmas. Merry Christmas. Dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus berkati.